Bismillahirrahmanirrahim. Menyampaikan ilmu kepada yang tidak membutuhkan itu adalah suatu kezaliman, kata Rasulullah. Dan menahan ilmu kepada mereka yang butuh itu juga suatu kezaliman. 34 tahun saya menjadi tenaga edukasi di universitas. 34 tahun saya menjadi pegawai negeri sipil, menjadi ASN, sebagai dosen. Saya mengajar berbagai mata kuliah dalam bidang fisika. Saya mengajar mekanika, saya mengajar kelistrikan, kemagnetan, termodinamika, fisika statistik, fisika modern, fisika kuantum. Pada akhirnya saya menemukan sebuah kesadaran. Saya terkejut ketika saya bertanya kepada mahasiswa saya, kenapa kalian ingin belajar di jurusan fisika? Ternyata 95% mahasiswa saya tidak menyenangi fisika, tetapi mengambil program studi fisika. Bisa kebayang ya, setiap dosen mau ngasih kuliah, pasti malasnya luar biasa. Karena tidak senang, bukan sesuatu yang dibutuhkan. Terus kenapa mereka kuliah? Ternyata karena ingin nilai, ingin jadi sarjana, ingin diwisuda, bukan karena ingin menguasai ilmunya. Jujur ya, Bapak Ibu dulu waktu sekolah, kan banyak pelajaran ya, SMA aja. Ada matematika, ada fisika, ada kimia, ada biologi, ya, ada sejarah, ada PPKN, masih ingat ya? Bapak Ibu waktu itu bangun pagi, semangat gak mau sekolah? Lihat jadwal mata pelajaran, wah fisika, wah matematika, wah kimia. Jujur ya, pernah gak mengalami situasi seperti itu? Pernah. Makanya saya menyadari, jangan-jangan selama ini saya mengajarkan sesuatu kepada orang yang tidak butuh. Kan harusnya kalau yang hadir, orang-orang yang butuh, tidak boleh ada yang terlambat. Saking semangatnya, dosen harusnya ngajar jam 7, mahasiswa jam 6 udah datang. Bahkan mendambakan kehadiran seorang dosen, karena hari itu dia akan dapat ilmu baru. Gitu nggak dulu waktu sekolah? Kalau guru dikabarkan tidak datang, apalagi sakit, seneng nggak Bapak Ibu waktu itu? Waktu itu ya, ini kita bicara sejarah sedikit, seneng kan? Seneng. Ternyata mahasiswa juga sama. Kalau dosen itu dikabarkan sakit, apalagi mungkin berpikir, ya dikasih bonus lah sakitnya, biar lebih lama lagi gitu. Ya, karena kalau tidak hadir itu malah senang. Gitu nggak Bapak Ibu? Gitu. Jadi saya baru sadar, jangan-jangan saya selama ini mengajarkan ilmu kepada mereka yang tidak butuh. Jadi saya ngajar bukan karena sebagai kepanjangan tangan Allah menyampaikan cinta kasih Allah. Saya ngajar hanya sebagai ASN, wajib datang, mengajar 16 pertemuan satu semester karena saya dapat gaji. Sehingga mengajar itu jadi kewajiban, bukan kesenangan. Mahasiswa juga datang ke kelas karena takut di DO, takut tidak dapat nilai. Jadi kira-kira yang ngajar dengan yang belajar sama nggak? Sama kan? Sama nggak benernya? Itu saya baru sadar. Makanya kan sepertinya saya memaksakan seluruh mahasiswa saya harus menguasai fisika. Padahal mereka itu tidak direncanakan Allah untuk menjadi ahli fisika. Bahkan mereka sendiri mungkin tidak senang fisika kan. Kebayang nggak? Ya, betapa malasnya mereka. Oke. Nah kenapa saya cerita ini? 34 tahun saya baru sadar. Jangan-jangan saya melakukan kezoliman karena saya mengajar orang yang sebetulnya mereka nggak butuh ilmu yang saya ajarkan. Hanya sekedar menjalankan kewajiban sebagai mahasiswa. Paham ya? Oke. Nah sekarang coba perhatikan. Bapak Ibu yang datang ke sini. Saya mau nanya, datang ke sini apa? Ingin dapat nilai? Bukan. Ingin diwisuda? Bukan. Ingin dapat pujian dari saya? Bukan. Ini ada dari Madiun, dari Cikarang, dan dari berbagai tempat. Jauh. Perjalanannya pun luar biasa. Datang ke sini. Siapa yang menggerakkan? Nilai? Ijazah, sertifikat, atau rasa ingin tahu? Berarti saya tepat ya sekarang mengajar kepada orang yang butuh. Jadi saya tidak mau lagi melakukan kezoliman karena saya mengajar kepada mereka yang tidak butuh. Mahasiswa datang ke kelas itu karena takut dia absen kan? Betul nggak? Ya, malas-malas juga dipaksakan, makanya banyak yang stres. Saya pernah ditanya sama mahasiswa saya, Bapak itu jadi dosen fisika kenapa? Saya itu seneng banget fisika. Lihat rumus-rumus yang ruwet itu seneng itu, indah. Indah gak Bapak Ibu lihat rumus yang ruwet-ruwet?
Hah? Ay, saya senang itu. Bahkan saya dulu ya waktu SMA ditegur oleh petugas perpustakaan berkali-kali gara-gara apa? Saya masih ingat itu. Dulu waktu SMA buku fisika saya itu judulnya bukan fisika, EGM namanya itu, energi, gelombang dan medan. Jadi setiap bulan itu selalu ditegur oleh petugas perpustakaan karena kalau pinjam buku kembalinya pasti rusak dan harus mengganti. Sampai lecek itu buku, saking dibaca berulang-ulang. Kalau saya waktu itu jadi petugas perpustakaan harusnya kan bangga. Ada siswa yang rusak buku karena dibaca. Daripada buku itu kan pada utuh itu. Kayak Quran punya kalian kan utuh sampai sekarang, betul nggak? Ya jarang dibaca, makanya dijaga terus. Kalau perlu disampul belakangnya, luarnya, betul nggak? Kalau perlu nggak bisa dibuka sampulnya, betul nggak? Ya paling Quran disuhun ya, ditaruh di kepala gitu. Isinya nggak pernah dibaca. Makanya suka kagum saya kalau lihat peserta kajian yang Qurannya lecek gitu, karena sering-sering dibaca, bahkan banyak coretannya. Saya kagum itu, ya. Lebih mengagumkan lagi mereka yang Al-Qur'annya bersih. Bahkan itu yang lucu ya, itu kan suka ada dari percetakan itu, 2 kertas, 3 kertas itu masih nyatu itu. Ya, itu udah jelas nggak pernah dibuka itu Quran. Paham ya? Itu. Nah, apa pesan spiritual yang mau saya sampaikan? Sekarang ini ada ribuan orang, puluhan ribu orang yang menunggu kajian saya di kajian live di TikTok. Dan saya yakin mereka-mereka yang hadir di sini, di sana, secara online, itu karena mereka membutuhkan. Yang tidak membutuhkan ya pasti tidak akan hadir. Karena di sini tidak ada kewajiban, tidak ada hadiah, dan saya juga tidak membagi-bagikan pahala, ya, gitu. Barang siapa yang rajin datang ke kajian saya dapat pahala masuk surga. Saya nggak pernah membagikan itu. Tapi saya jamin siapapun yang datang di kajian saya setidak-tidaknya kesadarannya berubah. Itu aja. Setidak-tidaknya tumbuh kesadarannya. Itu saja. Harapan saya cuma itu aja. Jadi saya bicara ini karena saya ingin menegaskan kembali Bapak Ibu yang hadir di kajian ini berarti frekuensinya kira-kira samalah dengan saya. Ada yang mau mengajar, ada yang mau belajar. Sehingga terjadi proses belajar mengajar secara tulus, secara ikhlas. Ya, gitu. Cirinya apa? Cirinya pasti nggak ada yang ngantuk. Jadi kalau saya lagi ngajar gini ada yang ngantuk, jangan-jangan cuma ikut teman. Bukan karena ingin tahu. Kalau ingin tahu pasti nggak ngantuk itu. Nah nanti kelihatan di sini ya, kelihatan. Oleh karena itu hari ini saya akan memberikan kajian yang penting ya. Biasa ya, judul-judul saya itu suka aneh-aneh ya. Suka aneh-aneh. Dan saya juga tidak tahu karena judul ini suka nyelonong aja gitu. Saya kalau lagi baca Al-Quran atau apa, tiba-tiba nyelonong aja judul itu. Langsung saya ketik gitu. Karena apa? Karena intuisi itu tidak pernah hadir 2 kali. Intuisi itu cuma 1 kali hadirnya. Makanya kalau 1 kali hadir tidak diketik, tidak buru-buru dicatat, itu suka lupa itu. Beda dengan ambisi ya, ego. Itu suka hadir berulang-ulang itu. Ya, begitu. Jadi hari ini kok serem ya judulnya? Hamba-hamba setan. Ini ada kaitan dengan kajian yang tempo hari. Yaitu judulnya tertipu angan-angan kosong. Saya kaget ya, karena ternyata penontonnya luar biasa. Bahkan sekarang mencapai dari YouTube itu paling tinggi ratingnya. Naik 68% dibanding judul-judul yang sebelumnya. Jadi ternyata judul yang ada kaitan dengan setan ini lebih menarik ternyata. Jadi makanya hari ini tetap setan lagi. Gitu. Karena menarik. Ya saya juga tidak tahu kenapa yang ada kaitan dengan setan ini menarik. Tetapi ratingnya naik 68%, menarik. Makanya hari ini yang datang ke intuisi saya juga masih ada kaitan dengan setan. Bahkan ini judulnya serem ya, hamba-hamba setan. Apa yang mau dibangun di kajian ini? Yang mau dibangun di kajian ini adalah setelah selesai mendengarkan kajian ini, kita harus jujur pada diri kita sendiri. Sebetulnya kita ini hamba-hamba Allah atau hamba-hamba setan gitu aja sebetulnya. Tujuannya itu. Jadi di sini nanti dibutuhkan 1 kejujuran. Sudah siap ya Bapak Ibu? Oke, kalau sudah siap kita akan masuk, kita akan mulai. Apa dasarnya? Kok saya berani membuat judul yang seperti ini? Ini dasarnya Bapak Ibu. Dasarnya itu Quran surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 65. Jadi di ayat ini dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Wa kafa bi rabbika wakila. Ini dasarnya, ya. Jadi Allah mengatakan inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Sesungguhnya hamba-hambaku. Hamba siapa? Ku di situ siapa? Allah. Inna ibadi, sesungguhnya hamba-hambaku, kata Allah. Jadi yang sedang dibicarakan hamba-hamba siapa? Hamba-hamba Allah. Laisa laka alaihim sultan. Kamu
tidak dapat berkuasa atas mereka. Gitu. Jadi kamu di sini sebetulnya ada ayat sebelumnya nih, sebelum ayat 65 itu. Nanti saya akan runut ya, dari ayat 61 sampai 65. Jadi kamu di sini saya bocorkan, itu sedang cerita setan. Paham ya? Ya. Sesungguhnya hamba-hambaku, kata Allah, kamu nih kepada setan tidak dapat berkuasa atas mereka. Sultan itu kuasa. Jadi Allah ingin mengatakan bahwa kalau itu benar-benar hambaku, cirinya apa? Setan saja tidak bisa mengganggu dia. Clear ya? Clear. Nah sekarang sebelum saya lanjutkan ayat ini, ada pertanyaan penting dari saya. Bapak Ibu kan sudah mengerti ya? Setan. Setan itu adalah diri palsu kita. Setan itu adalah ambisi ego kita. Setan itu adalah yuwaswisu fi sudur, yang suka mengganggu kesadaran kita. Lagi sadar, tiba-tiba ada yang membisik itu. Dan kita mendengar bisikan itu, dan kita mengikuti bisikan itu, ya. Jadi setan itu sebetulnya adalah diri palsu kita. Seseorang yang sedang dikendalikan oleh pikirannya tanpa kesadaran, itu syaitan. Itu wujud nyata dari setan itu begitu. Nah, ayat ini sedang mengatakan kepada kita, Allah mengatakan sesungguhnya, ini pakai sesungguhnya ya. Inna ibadi, sesungguhnya hambaku, kata Allah, laisa laka alaihim sultan. Kamu, hai syaitan, hai ambisi, hai diri palsu, hai pikiran yang tidak terkendali begitu. Ya, tidak dapat berkuasa kepada hamba-hambaku. Nah, jadi pertanyaan saya sekarang sebelum lanjut nih, coba. Apakah syaitan suka mengganggu Bapak Ibu? Suka. Apakah syaitan suka mengganggu kesadaran Bapak Ibu? Suka. Apakah Bapak Ibu terganggu? Jawab dong. Biasa ya kalau saya mau ngajar karena metode ilmiah. Metode ilmiah itu harus berbasis masalah. Jadi yang saya kemukakan dulu itu masalah dulu. Makanya kalau ngajar itu, kalau saya berstruktur, ada pendahuluan, menyampaikan masalah. Ada kegiatan inti nanti, menyelesaikan masalah. Nanti ada kegiatan penutup itu. Lalu apa pelajaran yang kita bisa ambil dari proses menyelesaikan masalah itu untuk mengubah kehidupan kita supaya lebih baik. Setidak-tidaknya tidak perlu menjadi lebih baik dari orang lain, tapi kita menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Setidak-tidaknya hari ini, di hari kelahiran kita hari ini, hari baru yang Allah berikan, jauh lebih baik daripada kemarin, itu aja udah bagus. Itu ya? Oke. Jadi sekarang saya masuk dulu kepada masalah. Apakah Bapak Ibu suka digoda oleh diri palsu? Ambisi ego? Rahwana si dasa muka? Suka? Oke. Apakah Bapak Ibu tergoda? Jawab dong. Tergoda. Sedangkan kata Allah, kalau benar-benar hamba-hambaku, kata Allah, tidak bisa. Setan itu menguasai hamba-hambaku. Jadi sekarang masalahnya jelas. Sebetulnya kita ini kalau masih tergoda oleh yuwaswisu, mau ngasih 100 juta, ada yang waswisu. Enak aja. Kegedean gitu ya. Langsung rubah jadi 1 juta. Tapi tetap kan ingin disebut dermawan kan? Tetap. Tetap masih minta diumumkan kan? Masih supaya populer. Jadi kalau masih melakukan tindakan bukan karena manifestasi ilahi, tindakannya itu semata-mata karena ingin populer, ingin dipuji, supaya dapat sanjungan, itu yang sedang yuwaswisu itu bukan kesadaran. Itu syaitan. Suka nggak tergoda? Itu masalah kita. Berarti sebetulnya klaim bahwa kita ini hamba Allah, sudah pas belum? Sedangkan kata Allah, inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Kalau dia benar-benar hambaku, kata Allah, bahkan setan pun tidak berkuasa atas dia. Oke, kalau belum jelas mungkin dikasih contoh ya. Kasih contoh. Suka berubah nggak dengan apa kata orang tentang diri Bapak Ibu? Suka. Apakah yang dikatakan orang itu tentang kita atau tentang pendapat dia tentang kita? Kan yang dikatakan orang itu bukan tentang kita. Yang dikatakan orang itu adalah opini dia tentang kita. Apa yang dikatakan orang itu palsu atau benar? Tapi percaya nggak? Jadi kalau ada orang yang marah ketika dihina orang, masalahnya di orang yang menghina atau di Anda yang merasa terhina? Ketika Anda marah dihina orang, sebetulnya Anda itu sedang menunjukkan betapa rapuhnya diri Anda. Betapa kusutnya diri Anda, betapa Anda belum selesai dengan diri Anda sendiri. Karena Anda masih butuh validasi dari orang, kalau Anda itu siapa.
Orang yang tidak siap dikritik orang, sebetulnya masalahnya itu bukan pada pengkritiknya. Tetapi dia belum selesai dengan diri sendiri. Jadi kalau ada orang dikritik marah, itu karena dia belum selesai dengan dirinya sendiri. Padahal kritikan orang bukan tentang dia kan. Itu opini orang tentang dia. Itu pendapat orang, bukan yang kenyataan yang kita alami. Karena yang paling tahu diri kita, kan diri kita sendiri. Tapi masih suka terganggu enggak Bapak Ibu? Masih. Jadi sebetulnya kita ini hamba siapa? Ini judul udah masuk belum? Saya kasih contoh lagi. Bapak Ibu, ya saya mau nanya. Mau kenyamanan, mau ketidaknyamanan? Kenyamanan? Oke. Walaupun gak benar gak apa-apa ya. Yang penting nyaman kan? Kalau kita hidup selalu ingin nyaman, padahal kenyataan hidup itu tidak bisa kita kendalikan. Dan suatu saat pasti akan mengalami ketidaknyamanan dalam hidup. Dan kita belum bisa bermitra, bersahabat dengan ketidaknyamanan. Hanya menyiapkan diri untuk bersahabat dengan kenyamanan. Coba perhatikan, saat ketidaknyamanan datang, apa yang terjadi? Menolak? Marah? Marah. Padahal ketidaknyamanan itu datang dari Allah. Padahal ketidaknyamanan itu Allah sedang menumbuhkan kita. Supaya kita tambah hebat, tambah kuat. Tapi kita tidak percaya pada kebijaksanaan Allah. Lebih percaya pada pikiran palsu kita. Bahkan ketidaknyamanan itu sebetulnya bukan ketidaknyamanan. Hanya penilaian pikiran kita terhadap peristiwa yang disebut ketidaknyamanan itu. Berarti sebetulnya saat kita begitu, kita ini hamba siapa? Seharusnya kalau hamba Allah dapat kenyamanan. Yes. Dapat ketidaknyamanan? Yes. Karena dia percaya tidak ada kejadian apapun di semesta yang di belakangnya tidak ada sang kehadiran. Kenyamanan dan ketidaknyamanan itu melulu adalah penilaian saya terhadap peristiwa. Peristiwa itu asalnya netral, tapi penilaian saya yang tidak netral. Saya sedang menilai itu dengan diri palsu saya, dengan ego saya, ambisi ego saya. Padahal yang disebut ketidaknyamanan itu, kata Allah, itu baik bagi kamu. Kan Allah bilang, boleh jadi kamu tidak suka sesuatu, kalau itu amat baik bagi kamu. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu, kalau itu amat buruk bagi kamu. Hamba siapa? Kalau nggak dikasih contoh kalian tuh susah jujurnya. Betul nggak? Jadi kalau hamba Allah gimana? Kenyamanan yes, ketidaknyamanan yes. Kalau hamba ambisi, hamba diri palsu, hamba ego, dia hanya siap untuk kenyamanan dan dia tidak siap untuk ketidaknyamanan. Hamba siapa? Tadi dia begitu lihat judul hamba-hamba setan, pasti bukan saya. Betul nggak? Belum masuk, ya toh? Iya, kayak gitu kadang-kadang kita ya, nggak apa-apa. Coba Bapak Ibu, saya mau nanya, Bapak Ibu sudah bisa nggak mengendalikan emosi? Belum. Tahu nggak emosi itu apa? Emosi itu reaksi tubuh kita terhadap pikiran dan perasaan kita. Yang mengendalikan pikiran dan perasaan kita siapa? Kita sendiri. Tapi suka nggak tergoda ingin mengendalikan pikiran dan perasaan orang lain? Suka tergoda nggak ingin mengendalikan orang lain? Suka tergoda nggak ingin mengontrol orang lain? Coba Bapak Ibu, itu mengontrol orang lain, cinta atau ketakutan? Ulangi. Mengontrol orang lain cinta apa ketakutan? Kalau cinta yakin dari Allah ya. Kalau ketakutan dari mana? Dari palsu, dari ambisi ego. Coba Bapak Ibu mencoba mengendalikan pasangan. Jujur ya, cinta apa takut? Tuh, siapa? Tuhan kita. Sebenarnya kita ini hamba siapa? Betul nggak? Harusnya mengendalikan karena cinta. Mengendalikan karena cinta beda dengan mengendalikan karena ambisi. Tetapi kebanyakan orang mencoba mengontrol dan mengendalikan bukan karena cinta, tapi karena didorong oleh rasa takut. Betul nggak Bapak Ibu? Jadi kalau dibongkar-bongkar ke dalam nih, nanti jangan-jangan selesai kajian ini, ternyata judul ini adalah gue banget. Sampai sini ngerti? Suka mengendalikan emosi? Bisa mengendalikan emosi? Emosi itu reaksi tubuh kita terhadap pikiran dan perasaan. Dan reaksi kita terhadap situasi kan bergantung pada pemaknaan dari pikiran kita. Coba perhatikan. Kita mau menyebut orang lain sebagai guru kesabaran, kita mau menyebut orang lain sebagai musuh kita, itu kan kebebasan ada pada diri kita. Tapi kita selalu saja menganggap seolah-olah sumber masalah kita adalah orang lain, bukan kita sendiri. Sepanjang kita hidup masih seperti itu, berarti yang mengendalikan kita adalah ego, ambisi, diri palsu kita. Kita bukan hamba Allah, tapi hamba setan. Bapak Ibu, pernah gak mengatakan begini? Gak apa-apa kok, besok masih ada waktu. Pernah gak? Dari mana itu? Dari kesadaran atau dari ego? Pada pinter ya kalau ngejawab pertanyaan. Pernah gak mengatakan besok masih ada waktu? Mau ngaji? Gak usah sekarang, besok masih ada waktu. Diajari, yuk
Kita belajar meniti ke dalam diri. Supaya kita bisa ketemu jati diri kita. Kapan? Ya sekarang. Jawabannya apa? Nanti aja kalau sudah pensiun. Ada nggak Bapak Ibu yang mengatakan begitu? Ada apa banyak? Siapa? Oke. Yang mengatakan besok masih ada waktu, berarti dia sedang dikendalikan kesadaran atau ambisi. Kalau kesadaran justru mengatakan, tidak ada yang tahu bahwa besok kamu masih hidup. Itu kesadaran. Tapi ambisi, si diri palsu, selalu menghibur. Tenang, besok juga masih ada waktu. Betul nggak? Itulah ambisi, itu ego, itu halusinasi. Yang dibangun oleh diri palsu. Tapi Bapak Ibu mengambil pilihan yang mana? Kalau diajak, sekarang kita harus berbuat baik, langsung berbuat baik sekarang. Atau menunda? Kalau sekarang langsung berbuat baik itu kesadaran. Tapi kalau menunda, karena kita menganggap besok masih ada waktu, kita mengikuti siapa? Allah apa setan? Setan. Makanya kebohongan terbesar manusia adalah tentang waktu. Kebohongan terbesar manusia adalah saat dia mengatakan besok masih ada waktu. Itu kebohongan terbesar. Apa yang terjadi? Masih ingat gak ayat yang kemarin saya bahas? Menunggu, menunda, itu bukan dari Allah. Makanya kenapa Nabi Muhammad mengajarkan kepada umatnya, kalian kalau ingin sempurna hidup, rangkulah kematian. Belajar merangkul kematian. Kenapa? Karena tidak ada yang tahu kapan dia mati, maka dia waspada. Dia selalu melakukan sesuatu dengan waspada. Karena saya takut besok tidak ada waktu. Makanya begitu ada peluang melakukan kebaikan, dia melakukannya sekarang, bukan besok. Paham Bapak Ibu? Kenapa Rasulullah mengajarkan bahwa kematian itu harus dirangkul? Karena kita pasti mati. Sekarang saya mau nanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mati, meninggalkan amal, membawa amal. Yang benar. Kan sering kan? Kenapa Bapak Ibu melakukan kebaikan? Untuk bawa bekal. Kan gitu kan? Bekal ke akhirat katanya begitu. Coba jujur ya. Orang mati itu membawa amal, meninggalkan amal. Mana yang bagus Bapak Ibu? Orang mati itu gak bawa apa-apa. Ada gak? Orang mati bawa segala. Ada gak? Gak ada. Asalnya dari Allah gak bawa apa-apa. Allah berharap kalian pulang kepada Allah. Gak usah bawa apa-apa. Tapi sudah meninggalkan apa-apa. Makanya banyak orang yang terjebak angan-angan kosong. Contoh, yang angan-angan kosong nih, saya jelaskan. Ada hadis Nabi yang mengatakan bahwa yang pertama akan dihisab oleh Allah, itu sholat. Kalau bagus sholatnya, bagus amalnya. Kan begitu. Kalau buruk sholatnya, buruk amalnya. Apa yang Bapak Ibu pikirkan tentang hadis itu? Oh nanti, entah di mana, akan ditanya satu-satu. Sholatmu berapa rakaat? Tepat waktu tidak? Berjamaah apa tidak? Sopnya lurus tidak? Rapat tidak? Gitu. Padahal sudah jelas di Quran. Indikator orang sukses sholatnya, dia tidak pernah melakukan perbuatan keji dan munkar. Makanya yang akan dihisab, pertama kali ada sholat. Betul. Bagaimana cara menghisabnya? Nanti apa sekarang? Ya sekarang. Hisab itu bahasa Arab. Bahasa kerennya itu evaluasi. Coba Bapak Ibu. Kalau evaluasinya di akhir, bisa nggak memperbaiki diri? Nggak bisa kan? Tapi kalau evaluasinya sekarang, bisa nggak memperbaiki diri? Evaluasi itu tujuannya supaya kita memperbaiki diri. Jadi kalau evaluasinya di akhir nggak ada kesempatan. Tapi kalau evaluasinya sekarang ada kesempatan. Siapa yang menghisabnya? Ya Anda, bukan Allah. Saya sudah sholat, tapi saya masih bohong. Ya hisab. Kenapa begitu? Saya sudah sholat tapi nyakitin orang. Hisab. Sekarang. Sehingga kita bisa melakukan evaluasi sekarang. Dan kita bisa melakukan perubahan. Kapan? Karena hidup itu sekarang Bapak Ibu. Di sini saat ini. Bukan nanti. Dan yang mengatakan besok masih ada waktu. Kan bukan ngikutin Allah. Kan ngikutin setan. Karena Allah itu selalu mengajarkan di sini saat ini sekarang. Coba saya mau nanya Bapak Ibu. Bapak Ibu bernapas besok apa sekarang? Bapak Ibu bernapas setahun yang lalu? Kapan? Kalau gitu hidup kapan? Nah itu aja sederhana kok. Betul nggak usah pusing-pusing belajar kesadaran. Siap merangkul kematian. Apa pelajaran dari leluhur kita tentang kematian? Pelajarannya adalah anggaplah hari ini adalah hari terakhir saya hidup di sini. Tidak boleh lagi ada orang yang tersakiti oleh saya. Tidak boleh ada orang yang berkurang kebahagiaan bertemu saya. Tidak boleh lagi ada orang yang terluka oleh kata-kata saya. Maka orang yang merangkul kematian setiap saat akan selalu menjaga agar dia selalu menjadi sumber kebahagiaan bagi siapapun. Kapan? Sekarang. Bapak Ibu, kalau kita melakukan suatu tindakan, ada yang namanya proses, ada yang namanya hasil. Jujur ya, Bapak Ibu terikat pada proses, menikmati proses, atau terikat pada hasil?
Hamba siapa? Ini saya kasih tahu. Yang terikat pada hasil, ya, dan dia melupakan proses, dia terjebak oleh angan-angan kosong. Ada nggak orang yang ingin bahagia, tetapi sekarang dia tidak bahagia? Kata-katanya juga begini, nanti kalau saya sudah punya rumah bagus, saya pasti bahagia. Akan bahagia nggak orang ini? Akan mencapai nggak rumah bagus? Tidak, karena menurut hukum tarik-menarik, begitu dia mengatakan, nanti kalau saya punya rumah bagus, saya akan bahagia. Berarti faktanya sekarang dia tidak bahagia. Like attracts like, ketidakbahagiaan menarik kebahagiaan. Makanya leluhur kita, orang-orang suci, orang-orang bijak mengatakan, satu-satunya jalan meraih kebahagiaan adalah kebahagiaan. Coba, orang yang bahagia sekarang, walaupun rumahnya belum bagus, yakin rumahnya tambah bagus? Tapi orang yang menunggu rumah bagus untuk bahagia, selamanya dia akan menunggu. Rumah bagus hanya angan-angan. Dia terjebak angan-angan kosong. Setan gak Bapak Ibu itu? Jadi hamba siapa kita ini? Coba Bapak Ibu. Bapak Ibu menikmati hidup gak? Menikmati. Memikirkan hasilnya seperti apa? Tidak. Yang jelas kita punya prinsip. Kalau hari ini kita berbuat baik, pasti besok akan lebih baik. Kalau hari ini kita beramal soleh, pasti besok tidak mungkin. Karena tidak ada hukum alam semesta yang mengatakan kalau kamu berbuat baik kamu akan dapat keburukan. Hukum alam semesta, semua kebaikan akan menghasilkan kebaikan. Dan semua keburukan akan menghasilkan keburukan. Dan itu akan kembali pada dirimu sendiri. Coba Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu memberi, merasa kekurangan? Yang benar. Enggak? Betul? Karena sadar, kalau saya memberi, tidak ada yang diberi. Semua pemberian adalah untuk saya. Untuk kepentingan saya. Bahkan bahagianya pun sudah saya rasakan sekarang. Makanya kan kalau orang sudah seperti itu, gak pelit. Pelit itu Bapak Ibu, hamba setan. Masih ingat gak tempo hari? Setan menjanjikan kemiskinan. Masih ingat? Ayatnya jelas sekali ya. Jadi yang menjanjikan kemiskinan itu setan. Jadi kalau masih miskin, berarti teruskan aja sendiri ya. Saya nggak tega bilangnya. Paham ya? Oke. Menikmati proses atau terikat pada hasil? Oke. Bedanya apa? Orang yang menikmati proses, tidak berfokus pada hasil, dia tahu mana yang bisa dikendalikan, mana yang tidak bisa dikendalikan. Jujur Bapak Ibu, proses bisa dikendalikan? Bisa. Kuasa siapa? Kuasa kita. Tapi hasil bisa dikendalikan? Gak bisa Bapak Ibu. Karena sadar kalau hasil tidak bisa dikendalikan, ya fokus aja pada proses. Itu yang namanya totality, itu yang namanya totalitas. Makanya Bapak Ibu, kesempurnaan itu tidak ada. Kesempurnaan itu buatan setan. Buatan diri palsu. Tapi pernah gak Bapak Ibu mengatakan begini? Seharusnya sih bukan begini. Pernah gak? Pernah apa tidak? Yang mengatakan seharusnya bukan begini, dia tidak menerima kenyataan kan? Dia sedang diobsesi oleh halusinasi pikirannya. Oleh diri palsunya. Karena diri palsu sedang mengajarkan harusnya bukan begini, harusnya begitu. Diri palsu sudah mengajarkan kesempurnaan. Jadi orang yang mengatakan seharusnya bukan begini, seharusnya begitu. Hamba siapa? Makin jelas. Ini belum apa-apa Bapak Ibu, ini masih banyak contohnya. Coba. Di surga itu, di Quran itu, kalau ada surga, pasti ada kata-kata mengalir sungai-sungai. Selalu begitu. Jannatin tajri min tahtihal anhar, selalu begitu. Saya kadang-kadang ini ya, usilnya saya. Itu saya itu apa aja saya tanyain sama Allah. Kenapa ya Allah? Kalau engkau mengatakan jannah dalam Al-Quran, selalu mengalir sungai-sungai. Dan kenapa? Kalau ada jannah di Quran, tidak dikaitkan dengan tembok raksasa. Coba Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingin menerobos tembok, bonyok gak? Bonyok. Kita ingin mencapai satu tempat dan kebetulan ada tembok. Kita ingin berada di tempat itu harus menerobos tembok. Bonyok gak? Bonyok. Tapi kalau kita ingin mencapai satu tempat, mengalir seperti sungai, ikuti saja aliran sungainya. Tidak ada penolakan. Makanya orang-orang bijak sering mengatakan, ikutlah menari dengan tarian kosmik. Ikutlah menari dengan tarian semesta. Jangan sok tahu. Karena Allah lebih tahu kebutuhan kamu. Walaupun tidak nyaman, ikut saja menari dengan tarian semesta. Makanya orang yang tidak pernah menolak, ikut menari dengan tarian semesta, hidupnya selalu damai. Makanya surga selalu dikaitkan dengan sungai, bukan tembok. Coba Bapak Ibu saya mau nanya, pinter enggak? Ada yang bisa mengendalikan cuaca? Bandung, kata BMKG sampai September dingin. Ada yang bisa mengubah Bandung jadi hangat? Nggak bisa. Benar? Benar nggak bisa? Tapi kedinginan nggak Bapak Ibu? Kedinginan kan? Apa yang Bapak Ibu lakukan? Mengubah cuaca?
atau mengubah cara berpakaian? Pinter ya kalian itu. Jujur ya, mengubah cuaca atau mengubah cara berpakaian? Nah, karena cuaca dingin, tahu tidak bisa dikendalikan, Bapak Ibu fokus saja. Padahal yang bisa dikendalikan apa? Baju. Silakan rek pakai baju 10 rangkap gitu naon. Karena itu kuasa kita. Nah, tapi dalam hidup Bapak Ibu, mohon maaf jujur ya. Kalau ada perubahan dalam hidup, ikut bersama perubahan atau marah-marah? Kalau ditanya tadi mah bener. Kalau cuaca berubah, merubah cuaca atau merubah cara berpakaian? Good, bagus. Merubah cara berpakaian. Tapi kalau ada perubahan dalam hidup, Bapak Ibu ikut bersama perubahan atau marah-marah? Nah ini. Makanya bonyok-bonyok. Yang gini aja gak pernah disadari coba. Saya bingung itu. Apa terlalu dalam ngajinya, apa terlalu dangkal gitu. Yang gini gak disadari Bapak Ibu. Tapi menginginkan surga, menginginkan hidup bahagia. Aneh gitu. Oke, udah banyak gak contoh dari saya? Nah dari contoh-contoh itu kan sekarang sudah tahu kita. Ini ada problem loh pada diri saya. Jangan-jangan saya bukan hamba Allah. Ciri hamba Allah itu tenang, tentram, damai, bahagia, suci, bersih, indah, mulia. Apapun yang terjadi di luar gak peduli. Ya, tetap tenang di tengah badai. Kenapa? Dia percaya. Kalau dia tidak bisa mengubah angin, tapi dia bisa mengubah arah kapal dia. Dia tidak bisa memerangi angin, karena itu cuaca di luar kendalinya. Tapi kapal layar dia bisa diubah untuk menyesuaikan dengan angin. Bapak Ibu berusaha jadi jagoan, ingin jadi orang yang tidak terkalahkan. Mana bagusnya? Jadi orang yang tidak terkalahkan atau jadi orang yang adaptif? Pintar kalau ngejawab. Kalau adaptif itu lentur, kayak shock breaker. Walaupun ada lubang, ada apa, pantat kita nggak rusak. Karena semua kejutan yang berasal dari ban itu diredam oleh shock breaker. Shock breaker, shock itu kejutan, breaker itu pemecah. Shock breaker, pemecah kejut. Karena punya pemecah kejut, maka tidak pernah terkejut. Nah, yang saya lihat nih Bapak Ibu ini ya, kekurangan shock breaker. Makanya kalau orang-orang di Cikapundung kan bilangnya bukan shock breaker, sebleker. Kalau agak waras sedikit malah nggak diladangin. Coba nanya, Pak punten, aya shock breaker? Nah, eta teh. Aris sobleker? Aya. Kadang-kadang kita harus ikut nggak waras ya dalam berkomunikasi. Betul nggak? Iya. Idle arm mobil saya rusak. Idle arm itu tie rod yang menghubungkan dari ban ke setir. Saya tanya, aduh mobil saya rusak nih idle armnya. Nah, ini teh Pak. Aya tuh icalan di dia, aya. Ping-ping hayam, aya. Kebetulan bentuknya kayak paha ayam. Makanya susah memang kita ikut komunikasi ya. Mau benar itu kadang-kadang susah ya. Karena apa? Udah kadang nggak benar semua. Kadang-kadang harus ikutan demi untuk komunikasi. Jadi Bapak Ibu merubah cuaca atau adaptasi terhadap cuaca? Keren Bapak Ibu, keren ya. Coba kalau ada perubahan dalam hidup, ya melawan perubahan atau adaptasi? Keren. Kalau pasangan berpisah, perubahan bukan Bapak Ibu? Siap gak? Ini contohnya lebih real lagi nih. Atau pasangan, ya karena pastikan suatu saat akan berpisah dengan kita, dipisahkan oleh kematian. Siap gak Bapak Ibu? Katanya tadi mau adaptif terhadap perubahan. Dah hayang nariung ngumpulung wae, betul gak? Ya pengennya seumur-umur aja ngumpul, padahal perubahan itu hukum alam Bapak Ibu. Bahkan segala sesuatu bukan hanya berubah, bahkan akan berakhir. Nah, jadi kita ini selama ini bukan menyiapkan diri menjadi manusia adaptif terhadap perubahan, tapi menyiapkan diri menjadi manusia yang hanya siap untuk menerima yang disebut kenyamanan. Itu semua berasal dari diri palsu. Itulah sumber-sumber penderitaan. Jadi kalau dirinci lebih dalam, sebetulnya kita ini hamba Allah atau hamba-hamba setan. Ini masalahnya Bapak Ibu. Tapi kita semuanya nyaris tidak pernah sadar. Karena merasa sudah pakai baju tertentu. Idgom biguna lancar. Idgom bilaguna lancar. Suaranya melengking. Ritual setiap hari tidak ada yang lewat. Walaupun gak ngerti, kayak robot. Ritual agama dilakoni, bohong dilakoni, nyakitin orang dilakoni. Budaya korupsi jalan. Mengerikan ya. Itu gara-gara hisapnya nanti katanya. Hisap itu sekarang Bapak Ibu. Makanya kan urutannya hari kebangkitan dulu baru yaumil hisab. Karena apa? Muhasabah dan evaluasi diri hanya milik mereka yang sudah bangkit kesadarannya. Yang belum bangkit hari ini tidak pernah bisa menghisap dirinya. Merasa paling alim, merasa paling hebat, merasa paling top, merasa paling tahu. Makanya sulit dinasehati. Ciri setan itu, dia itu tidak tahu. Tapi dia tidak tahu. Kalau dia tidak tahu, sok tahu. Diberitahu tidak mau tahu. Kalau bicara seperti yang paling tahu. Padahal dia itu tidak tahu. Cuma dia tidak tahu. Bahwa dia tidak tahu. Tah eta setan teh.
bungkelekan. Betul. Makanya enak ya jadi orang biasa kayak kalian ya. Mau ngaji, ngaji aja, nggak ada perlu ada atribut. Coba kalau jadi pimpinan ini, pimpinan itu, mau ngaji juga ribet. Betul nggak? Gengsi. Masa saya harus ngaji di tempat itu? Ya, yang ngajar juga peci aja nggak punya. Sementara yang akan ngaji gagah banget. Gak mungkin. Tapi begitu kita bisa hijrah, saya itu tidak tahu. Tapi sekarang saya tahu. Kalau saya tidak tahu, saya lepaskan semua jubah-jubah palsu saya. Saya lepaskan semua atribut-atribut saya. Saya siap untuk menjadi seorang pembelajar. Keren kayak Bapak Ibu. Tepuk tangan dong. Saya tahu di sini juga ada yang mau ikut ngaji, tapi takut ketahuan. Kenapa? Saya takut ketemu murid-murid saya. Karena tidak bisa melepaskan atribut dari atribut sebagai guru. Setan. Makanya gak maju-maju Bapak Ibu. Kunci untuk maju, untuk tumbuh itu kejujuran. Jujur pada siapa? Pada diri sendiri. Oke, ini dari tadi saya baru ngasih contoh-contoh Bapak Ibu, kayaknya kebanyakan ya contohnya. Oke, nanti dengar lagi ya, nanti dengar lagi, diputar ulang nanti. Oh, gitu. Ya, coba sebelum saya masuk ke sini. Jujur ya, Bapak Ibu ikut kajian dengan saya. Karena ingin mendapatkan kebenaran. Ingin mendapatkan pujian. Ingin mendapatkan kemudahan hidup. Ingin populer. 4 pilihannya. Oh, pintar. Ingin dapat kebenaran. Setuju ya? Oke. Bukan ingin dapat pahala. Oh, bukan. Oh, bagus. Berarti sudah ikhlas ya? Sudah ikhlas ya? Karena saya tidak menawarkan pahala Bapak Ibu. Saya menawarkan perubahan. Pahala yang sebenarnya adalah berubah akhlak kita. Itu pahala. Pahala itu harus ada wujudnya, harus nyata. Bukan angan-angan kosong nanti. Pahala itu harus terasa sekarang. Karena pahala itu bahasa Indonesia, bahasa Arabnya ajrun. Ajrun itu zat, wujud. Dan pahala itu harus berwujud. Pahala terus terasa sekarang. Pahala terus dirasakan sekarang. Jadi ketika Bapak Ibu sholat, langsung dapat pahalanya saat ini. Berubah kesabarannya, berubah akhlaknya, berubah sudut pandangnya. Merasa diawasi terus-menerus sama Allah. Mau bohong aja takut. Itu pahala. Paham sampai sini? Ya. Agak sedikit masuk ya kajiannya. Lanjut sekarang. Sesungguhnya hamba-hambaku, kamu tidak dapat berkuasa atas mereka. Jadi menurut Allah, kalau dia hamba Allah, setan pun tidak bisa berkuasa atas mereka. Clear? Oke. Tertarik nggak Bapak Ibu jadi hamba Allah? Oke. Tertarik ya? Oke. Sudah tahu ya cara latihannya tadi saya sampaikan. 1, coba mulai bersahabat dengan ketidaknyamanan. Karena tidak ada orang hebat di semesta ini dibangun oleh kenyamanan. Kenyamanan itu membuat kita semakin tertidur lelap dan jauh dari kesadaran. Ya. Yang kedua, coba mulai belajar mengendalikan reaksi kita terhadap segala situasi yang disebut dengan emosi. Beri makna setiap situasi itu dengan makna yang positif. Jangan diberi makna yang negatif. Karena reaksi kita terhadap situasi tergantung pemaknaan kita. Oke? Paham ya? Yang ketiga, saya bilang tadi, coba fokus pada apa yang bisa kita kendalikan. Jangan mencoba memfokuskan diri pada yang tidak bisa dikendalikan. Yang keempat, Bapak Ibu, jangan pernah menyangka bahwa segala peristiwa eksternal yang terjadi sebagai bentuk dari ketidakadilan. Justru keadilan itu bukan pada peristiwa di luar diri kita. Keadilan itu cara kita memandang semua peristiwa. Kalau Bapak Ibu memandang keadilan dan ketidakadilan, menurut versi Bapak Ibu, selalu akan merasa yang di luar itu ketidakadilan. Orang marah ketidakadilan, orang jahat ketidakadilan, orang nyakitin kita ketidakadilan. Coba sekarang, pandang semua dari sudut pandang kita, Bapak Ibu akan melihat keadilan. Itu adalah keadilan Allah, karena Allah sedang menguatkan kita. Ya, selanjutnya coba belajar berfokus pada proses, jangan terikat pada hasil. Selanjutnya Bapak Ibu melatih diri untuk fokus pada kebenaran sekalipun tidak nyaman. Jangan fokus pada popularitas, jangan fokus pada pujian, jangan fokus pada kemudahan. Kan banyak orang ya ingin meluluskan ambisi egonya, apapun yang dilakukan supaya dapat kemudahan. Sogok menyogok itu sebetulnya pekerjaan setan. Kalau kesadaran tidak begitu. Kalau Bapak Ibu punya anak melamar pekerjaan dan tidak diterima di situ, terima saja dengan kesadaran, anak saya sedang dipilihkan yang terbaik oleh Allah, bukan di tempat itu. Malah Bapak Ibu menyiapkan uang untuk mendapatkan kemudahan, lalu mengabaikan kebenaran. Lalu sogok menyogok tidak bisa dihindarkan. Mengerikan gak Bapak Ibu? Nah, pernah gak menyadari semua yang saya sampaikan tadi? Tidak pernah menyadari. Ya, saya ngasih kajian seperti ini, Bapak Ibu, tidak populer. Karena menyampaikan kebenaran itu pahit.
Bahkan banyak yang mencemooh saya, mengejek saya, menghina saya. Dan kalau saya merespon mereka itu, saya sedang mencerminkan betapa rapuhnya diri saya. Maka saya pandang semua ejekan, cemoohan mereka itu adalah sebagai pupuk yang sedang menumbuhkan kejiwaan saya. Saya tidak tertarik untuk menanggapi yang seperti itu. Kenapa? Kebenaran adalah kebenaran. Walaupun orang yang tidak tahu menyalahkannya. Matahari adalah matahari, walaupun orang buta tidak melihatnya. Madu tetap saja madu, walaupun orang sakit tidak merasakan manisnya. Kebenaran adalah kebenaran, tidak bisa ditawar-tawar lagi. Saya menyampaikan ini tidak mengharapkan popularitas. Hari ini saya kajian, selesai saya kajian, saya upload kajian ini nanti sore. Besok sudah banyak sekali yang menyebarkan kajian saya ini dengan judul-judul yang lebih bombastis demi popularitas dan rating dan mengalahkan penonton saya. Biarkan saja. Kenapa? Saya tidak bisa mengendalikan mereka. Saya tidak bisa mengendalikan pikiran mereka, asal mereka bertanggung jawab. Kalau betul-betul mau menyampaikan kebenaran, harusnya dengan cara yang benar. Menyampaikan kebenaran dengan mencuri hak cipta milik orang lain, mencuri konten-konten milik orang lain. Coba, oleh Bapak Ibu pikirkan, mungkinkah kita berwudu dengan air comberan? Kalau wudu itu adalah kesucian, harusnya gunakan air suci. Kalau kita mau berdakwah, menebarkan kedamaian, harusnya dengan cara-cara yang damai. Tapi karena saya sadar saya tidak bisa mengendalikan mereka, ya sudah, saya biarkan saja. Saya hanya bisa mengendalikan pikiran dan perasaan saya dan sikap saya. Saya berpikir, ya sudah, hitung-hitung mereka ya ikut mendakwahkan kajian ini lebih luas lagi. Saya doakan mereka dapat berkah. Itu saja. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke sini. Dan cukuplah Tuhanmu sebagai penjaga. Ini ayatnya luar biasa. Wa kafa bi rabbika wakila. Bapak Ibu mohon maaf. Apakah Bapak Ibu setiap saat merasa terjaga oleh Allah? Yes. Merasa dijaga oleh Allah? Yes. Bapak Ibu, sekalipun Bapak Ibu belum kenal kepada dia, tapi kalau Bapak Ibu merasa kalau dia itu tidak pernah meninggalkan Bapak Ibu, selalu menjaga, suaranya nyaring terdengar dalam diri kita, itu aja udah bagus. Itu aja sudah bisa menumbuhkan kesadaran. Apalagi kalau Bapak Ibu sudah tahu dan kenal kepada dia, lebih keren lagi. Kita tidak akan pernah merasa cemas, khawatir, sedih. Kenapa? Hasbi Allah. Tapi kata-kata itu bukan kata-kata yang harus diulang-ulang di mulut kita. Kata-kata harus menjelma sebagai sikap. Hasbi Allah. Cukuplah Allah bagiku. Ada rayuan-rayuan dari pikiran palsu. Hasbi Allah. Cukup Allah bagiku. Ada orang yang mengajak berbisnis, tipu menipu, hasilnya banyak. Hasbi Allah. Cukuplah Allah bagiku. Itulah yang menurut saya hamba-hamba Allah. Sampai setan pun tidak tertarik lagi. Setan pun putus asa. Kenapa setan demen banget ngajak Bapak Ibu? Karena Bapak Ibu murahan kata setan. Tidak punya ketahanan apa-apa. Dibisikkan sedikit aja langsung rapuh. Coba. Kita sudah seusia begini, beragama sejak dari kecil. Harusnya ta'ud kita udah beres kan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Sadar, yang terkutuk bukan setan. Yang terkutuk adalah saya ketika tergoda oleh godaan setan. Saya mau nanya Bapak Ibu, itu Nabi Adam digoda oleh setan di surga apa di neraka? Jawab dong. Kan cerita itu sudah populer. Di surga apa di neraka? Berarti waktu di surga Nabi Adam sama-sama siapa? Enak aja kalian bilang, setan itu makhluk neraka. Lah, buktinya Adam tergoda di surga sama setan. Berarti ada setan gak di surga? Lah, apalagi di neraka. Betul gak? Kan Adam itu kan gara-gara makan buah khuldi, tergoda oleh setan katanya. Betul gak? Di surga, lalu terusir dari surga, masuk ke dalam neraka. Udah tahu, udah populer. Betul gak? Iya. Jadi Bapak Ibu, orang yang disebut baik sudah di surga pun bisa tergoda oleh diri palsu. Apalagi yang setiap hari tinggal dalam neraka dan kegelapan. Udah jelas. Ya, demen itu setan. Betah. Makanya ada yang bilang sama saya, kenapa ya? Kok saya begitu belajar kesadaran, itu di rumah saya itu kalau malam suka ada yang seperti suara-suara yang menakutkan. Pluk, 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 pluk. Sampai genteng pun katanya rasanya seperti roboh gitu. Saya bilang, nih saya kasih tahu. Gak usah heran. Kenapa? Kan di sekitar kita ini yang namanya makhluk hidup bukan hanya yang kelihatan. Ada yang tidak kelihatan. Ada jiwa-jiwa yang belum bisa pulang sempurna karena tidak tahu jalannya.
Kenapa selama ini adem-adem aja mereka? Karena mereka nyaman dengan kamu. Sefrekuensi. Ini jiwa-jiwa yang belum bisa pulang itu kebetulan tukang ngomongin orang dulunya. Nah kebetulan kamu juga demen kan, rumahnya suka dipakai majelis ngomongin orang. Nyaman gak kira-kira mereka? Nyaman. Terima kasih, kamu sudah sefrekuensi dengan saya, resonansi terus. Nah begitu kamu berubah, mulai sekarang saya stop gak ngomongin orang lagi. Rumah saya akan dihiasi dengan kata-kata yang selalu menguatkan. Oke, kan berubah tuh frekuensinya. Makanya malam-malam blak blik blak blik. Kenapa? Mereka bilang, selamat tinggal. Saya mau cari yang sefrekuensi dengan saya. Gitu, pasti pindah rumah. Makanya Bapak Ibu pernah gak masuk ke rumah seseorang, kerasa energinya itu gak nyaman? Itu energi. Energi itu. Ya. Di ruang tamu saya selalu menguji energi ruang tamu saya. Dengan apa? Dengan bunga anggrek. Jadi saya tahu bunga anggrek itu 2 bulan, 3 bulan gak layu. Kalau di situ yang dibicarakan hal-hal yang baik. Tapi kalau di situ yang dibicarakan mungkin ada kemarahan sedikit saja, itu bunga anggrek layu. Jadi saya menggunakan indikator bunga aja. Kalau dia nggak layu-layu, berarti jadi gampang Bapak Ibu ya, nanti pulang ke rumah. Kalau beli bunga anggrek kemahalan, udah nanam apa aja. Kalau layu, cekcok. Cekcok itu membuat bunga aja nggak betah. Tapi ruh-ruh yang dulu tukang cekcok betah juga di situ. Ada teman. Makanya jangan heran ya, begitu kita berubah dari makhluk gelap menjadi makhluk cahaya, semua makhluk-makhluk yang gelap, yang tidak sefrekuensi lagi dengan kita, tidak akan tinggal di rumah kita lagi. Rumah kita lebih positif. Percaya sama saya, ini energi, ini sains, saya bukan cerita ilmu perdukunan. Saya bisa melihat sekarang di sini, tapi saya melihat energi. Dan saya bisa merasakannya. Bukan karena saya punya ilmu kesaktian. Bukan. Bahkan, mohon maaf ya, kalau sholat saja, itu suka banyak yang ikut tuh. Banyak yang ikut. Jiwa-jiwa yang belum bisa pulang minta didoakan. Mereka tuh bukan nakut-nakutin kita. Minta tolong. Cuma karena kitanya setting otaknya udah salah dari kecil, dikiranya itu adalah hantu yang nakut-nakutin. Hantu itu minta tolong. Hantu itu bukan nakut-nakutin kamu. Takut sama kamu sebetulnya. Tahu nggak hantu yang takut sama kamu? Itu hantu yang perbuatannya tidak lebih buruk dari perbuatan kamu. Jadi kalau hantu ini belum bisa pulang, itu nggak ada hantu semua, itu jiwa-jiwa yang belum bisa pulang. Cuman kebetulan kalau dibanding-banding kelakuannya tidak lebih buruk daripada kamu. Nah itu hantu itu takut sama kamu sebetulnya. Ya, itu saya kasih tahu ya, ini sains. Makanya dalam konsep energi semua terjelaskan Bapak Ibu. Baik ya, kita akan masuk pada Al-Isra 61. Ini Al-Isra 61 ini tidak akan terlalu jauh saya membahasnya karena ini dialog ini sudah saya jelaskan berulang-ulang di kajian YouTube saya. Perhatikan ya. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ya, qala asjudu liman khalaqta tinan. Dan ingatlah tatkala kami berfirman kepada para malaikat. Siapa kami di situ? Allah. Ya, berbicara kepada para malaikat. Sujudlah kamu semua kepada Adam. Lalu mereka sujud kecuali iblis. Dia berkata, apakah aku akan sujud kepada orang yang engkau ciptakan dari tanah? Nah ini. Apa sih esensi dari dialog ini? Perhatikan Bapak Ibu. Saya akan perkuat sekali lagi. Dulu ketika kita masih belajar ilmu kulit, kita menganggap Tuhan, malaikat, iblis, Adam itu entitas yang terpisah-pisah. Dulu. Tapi kalau kita sadari sebetulnya dialog ini semua ada di dalam diri kita sendiri. Allahnya di sini, ya, malaikatnya di sini, iblisnya di sini, Adamnya di sini. Sebenarnya dialog ini terjadi setiap saat pada diri Bapak Ibu. Pernah nggak terjadi perdebatan di dalam? Tarik-menarik antara pilihan misalnya. Pernah nggak? Ini sebenarnya dialognya. Jadi Allah itu di sini mewakili sang kesadaran, sang keberadaan, sang kehadiran. Nah, di sini ada 2 potensi dalam diri. Yang pertama potensi malaikat, yang kedua potensi iblis. Nah, iblis dengan setan ya kakak beradik lah. Perhatikan saya semuanya. Jadi dalam diri kita ada 2 potensi Bapak Ibu. Ada potensi malaikat, ada potensi iblis. Coba. Nah, ketika potensi yang sedang berbicara dalam diri kita adalah potensi yang menyatakan sami'na wa ta'na pada kesadaran, itu namanya potensi malaikat. Clear? Makanya sami'na wa ta'na itu Bapak Ibu bukan kepada manusia. Bukan kepada ustadz, bukan pada guru, bukan pada kiai, bukan pada ulama. Sami'na wa ta'na itu kepada sang kebenaran yang ada dalam diri. Nah, kan malaikat itu digambarkan dengan sesuatu yang selalu tunduk. Paham ya? Ketika dari dalam sang kesadaran bilang A, kemudian tidak pernah ada penolakan di sini dan mengatakan sami'na wa ta'na pada A, itu yang sedang berbicara dalam diri kita adalah potensi malaikat. Clear? Clear? Nah, ketika sang kesadaran bilang A, dalam diri kita ada tawar-menawar. Kali aja bagusnya B. Nah, potensi yang sedang melawan sang kesadaran itulah yang disebut dengan iblis.
Ikut yang mana Bapak Ibu? Malaikat atau iblis? Kan jelas di sini kan, kalau malaikat sujud, kalau iblis kan membangkang. Jadi ketika sang kesadaran bilang A, lalu Bapak Ibu bilang, yes A, tidak ada pikiran itu ini lagi. Itu yang sedang beroperasi pada diri kita adalah potensi malaikat. Karena kalau Bapak Ibu cuma cerita, dulu Allah, malaikat, Adam, iblis, terus cerita itu, terus apa aspek pragmatisnya buat kita? Kan nggak ada. Sedangkan Quran itu kan petunjuk. Coba sekarang Bapak Ibu, ketika dibawa ke sini, terasa nggak manfaatnya? Yuk sekarang, mau yang mana samina watona? Yang mana? Malaikat, iblis? Malaikat. Rasakan Bapak Ibu, ketika dari dalam bilang A, Bapak Ibu tidak pikir panjang langsung samina watona, yes Allah, saya ikut bersamamu. Bapak Ibu kan merasakan kedamaian yang luar biasa. Pernah nggak begitu? Pernah Bapak Ibu, pernah sekali-kali. Tapi begitu kata kesadaran A, kemudian di sini ada tawar-menawar, balah memilih B, menciptakan pilihan yang baru. Dan ternyata pilihan itu membawa malapetaka dalam kehidupan Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Ada penyesalan? Ada siksaan batin? Ada? Ada ketidaktenangan? Ada. Itulah ketika kita menggunakan potensi iblis. Paham? Oke. Nah, makanya digambarkan di sini, iblis itu tidak mau samina wa ta'na kepada sang kesadaran, cuman masalah apa? Masalah luar, penyakit kulit. Kan yang dimasalahkan itu cuma karena Adam katanya diciptakan dari tanah. Ini simbolisasinya begini. Bapak Ibu mohon maaf, banyak gak yang suka memperkarakan kulit? Banyak? Ya. Saya tidak bisa menghormati Anda karena Anda beda keyakinan dengan saya. Kulit? Kulit. Saya tidak bisa sejalan dengan Anda. Karena apa? Karena sholat Anda dengan sholat saya beda gerakannya. Kalau Anda subuh pakai kunut, saya enggak. Kulit? Saya tidak mau memberi pada Anda karena Anda dengan saya beda keyakinan. Saya berbuat baik hanya yang sekeyakinan dengan saya. Kulit? Siapa yang suka memperkarakan kulit? Jawab atau dari tadi saya udah capek ngomong. Siapa? Kok saya? Aduh kalian ini. Nah ini penting kalian itu tes IQ. Kan sudah dijelaskan tadi, ulangi lagi. Malaikat itu samina wa ta'na, sama sang kesadaran. Kalau iblis, ya disuruh sujud pada Adam, membangkang. Tidak mau sujud pada Adam. Kenapa? Yang diperkarakan oleh iblis itu adalah kulit luar. Karena Adam katanya diciptakan dari tanah, sedangkan dia diciptakan dari api. Dia pikir api lebih mulia dari tanah. Itu aja yang diperkarakan oleh iblis. Kulit. Paham sekarang? Jadi yang suka memperkarakan kulit, siapa? Nah itu. Harus kayak gini ngaji. Udah keluar dulu urat leher saya baru ngerti. Kalian ngerjain saya. Jadi kalau kita mau berbuat kebaikan saja, masih mikir, oh dia teman, ini lawan. Kulit. Kalian mau ngasih kebaikan pada orang lain, diperhatikan dulu. Oh dia kalau suaminya dari luar kota, boleh ngasih nggak sama saya ya? Wah yang ini suka ngasih nih. Yang ini nggak pernah ngasih nih. Jadi mau berbuat baik saja, banyak pertimbangan. Kulit bukan? Yang suka begitu itu siapa? Jadi iblis itu siapa? Harus begitu kayaknya pertanyaannya. Makin jelas. Tuh. Jadi kalau Quran itu diterapkan di sini secara pragmatis, terasa nggak manfaatnya Bapak Ibu? Bapak Ibu selama ini ngaji ayat ini, selalu oh dulu. Betul nggak? Jadi Quran tuh kalau nggak dulu ya nanti. Terus hidup itu kapan? Makanya nggak kebagian apa-apa sekarang, cuma kebagian cerita. Sekarang sadari, oh kesadaran di sini. Allah kan mengatakan, aku bersamamu lebih dekat daripada urat nadi lehermu. Kita dikasih kebebasan, mau ikut Allah, malaikat. Mau menentang Allah, iblis. Paham? Nah terus Adamnya yang mana? Adam itu disebut awal manusia. Yang mana Adam? Saat kita lahir ke dunia, itulah Adam, awal manusia. Yang belum memakan buah huldi. Yang belum ada program-program eksternal yang masuk di alam bawah sadarnya. Bapak Ibu jujur, dulu Bapak Ibu gak punya apa-apa kan? Betul? Damai gak Bapak Ibu? Takut kehilangan apa-apa gak waktu itu? Enggak. Sejak kapan Bapak Ibu gak damai? Ketika punya apa-apa dan merasa itu milik Bapak Ibu. Kan mulai saat itu Bapak Ibu tuh mulai menderita. Dulu belum berkeluarga, aman. Tapi setelah punya pasangan, jadi gak damai. Betul gak?
Lagi di mana? Sama siapa? Lagi makan siang. Coba video call. Iblis. Bapak Ibu. Dulu Bapak Ibu nggak tahu apa-apa kan? Damai? Setelah tahu apa-apa, jadi menghakimi, menilai. Ini baik, ini buruk. Ya toh? Ini senang, tidak senang. Bahkan ada orang lain yang tidak dikenal pun dibahas. Dengan pengetahuannya sendiri. Makanya kalau saya ngikutin Imam Asy-Syafi'i aja. Imam Asy-Syafi'i mengatakan begini. Saya bisa berdebat dan berhujah dengan 10 orang yang berilmu. Dan saya bisa mengalahkan mereka. Tapi saya langsung kalah kalau berdebat dengan orang bodoh. Tahu pesan Imam Asy-Syafi'i? Berbicara dengan orang bodoh itu. Gak usah banyak-banyak. Kasihan belum pernah pintar. Jadi Imam Asy-Syafi'i kalahnya sama siapa? Sama orang bodoh. Padahal beliau itu bisa mengalahkan 10 orang yang berilmu. Orang bodoh itu ngomong belum selesai, ininya udah keluar. Orang bodoh itu ngomong belum beres, matanya sudah keluar. Orang bodoh itu otaknya belum jalan, mulutnya sudah nyerocos. Betul nggak? Makanya orang bodoh itu kalau diem, kelihatan bodohnya. Apalagi kalau bicara. Betul nggak? Iya. Makanya Imam Asy-Syafi'i itu hanya kalah sama orang bodoh. Jadi saya memilih untuk mengikuti Imam Asy-Syafi'i aja. Saya hanya bisa kalah sama orang bodoh. Kayak orang bodoh mencaci maki saya, gak apa-apa. Assalamualaikum. Sampai sini ngerti? Jadi Adam itu dulu gak tahu apa-apa? Coba. Begitu sudah masuk berbagai macam pengetahuan pada Adam, buah holdi masuk pada Adam. Adam itu kok jadi gampang tersinggungan. Karena sudah ada pengetahuan. Benar, salah, baik, buruk, menghakimi. Betul gak? Bahkan membahas orang lain dengan pengetahuan dangkalnya. Jadi mana ibu bapak? Mending punya pengetahuan, mending tidak? Pilih. Padahal pengetahuan itu kan dasarnya kebenaran. Betul nggak? Nih saya kasih tahu. Kita ini harus punya pengetahuan. Tetapi bukan untuk menghakimi orang lain. Bukan untuk membahas orang lain. Tapi pengetahuan untuk menumbuhkan diri pribadi kita agar menjadi keren. Gitu. Paham? Iya. Dulu Adam punya jabatan nggak Bapak Ibu? RT, RW, lurah, camat, presiden, menteri, direktur. Susah nggak Adam waktu itu? Enggak. Tapi setelah punya jabatan, jadi menderita Adam. Baru dilantik kemarin udah mikirin periode berikutnya. Padahal 5 tahun juga janjinya belum selesai. Betul Pak Bapak Ibu? Nah itu namanya Adam yang sudah terkontaminasi. Terlalu banyak makan buah holdi. Maka Adam terusir dari dalam surga. Masuk ke dalam neraka. Kira-kira ini Adam banyak ngikutin malaikat atau banyak ngikutin iblis? Gitu, paham ya? Sudah tahu Adam sekarang? Tahu. Di mana sekarang Adam? Di surga apa di neraka? Nah, itu. Kenapa terusir dari surga? Makan buah huldi. Buah huldi itu Bapak Ibu, wujud nyatanya adalah program yang diinputkan di alam bawah sadar kita. Sehingga kita sering bereaksi negatif. Karena sudah ada pengetahuan. Dulu sebelum ada pengetahuan, kalian tidak pernah bereaksi apa-apa. Betul nggak? Makanya emosi itu adalah reaksi tubuh terhadap pikiran dan perasaan. Nah apa yang ada di pikiran itu program sangat berbahaya. Makanya harus Bapak Ibu itu dihipnoterapi. Diprogram ulang pikiran bawah sadarnya. Maaf Bapak Ibu, yang hari ini cari uang susah padahal sudah kerja keras. Itu karena di dalam alam bawah sadar masih ada program dari Bapak Ibu yang mengatakan uang itu sulit. Yang mengatakan kamu tidak layak punya uang banyak. Pokoknya kamu hidupnya ya sudah segitu aja. Jangan berpikir yang aneh-aneh katanya. Jadi seolah-olah ya alam semesta telah membatasi dirinya. Padahal sebetulnya dirinya yang telah membatasi alam semesta. Harusnya hidup kita itu tanpa batas. Dalam segala dimensi kehidupan. Keren gak Bapak Ibu kalau begitu? Mau jadi Adam yang di surga lagi? Sudah tahu caranya? Ya sudah kalau begitu. Semua yang saya miliki sekarang mau saya tinggalkan. Suami istri saya tinggalkan. Gitu. Mau begitu? Makin gak ada gunanya nih Adam. Bukan begitu. Kemelekatannya. Boleh punya apa-apa. Tetapi tidak merasa punya apa-apa. Boleh banyak pengetahuan. Tapi tidak merasa paling tahu. Terus belajar. Boleh bisa apa-apa. Tapi tidak merasa dia yang paling bisa. Boleh jadi pejabat. Jadi jabatannya setinggi apapun. Tapi tidak merasa sebagai siapa-siapa. Inilah cara untuk kembali menjadi Adam yang di surga. Pernah melihat gak Bapak Ibu? Orang kaya tetapi tidak merasa punya apa-apa.
Kemana-mana dia berbagi, tidak pelit. Surga bukan itu Bapak Ibu? Ada nggak yang kayak gitu di sini? Pengetahuannya luas, tetapi tidak pernah menyalahkan orang lain. Tidak pernah merendahkan orang lain. Ada kejadian. Ada orang rental mobil. Setelah mobil dikembalikan ke tempat rental, rupanya dia mungkin gak punya uang. Gak dibayar. Terus, yang punya rental ini mungkin juga lagi butuh. Singkat kata, yang punya rental ini hubungi saya. Padahal saya tidak pernah rental mobil. Minta supaya dibayarkan oleh saya. Coba kalau Bapak Ibu di posisi seperti ini, pilihannya apa? Marah? Bukan urusan saya? Kalau saya tidak begitu. Saya berpikir dia melakukan ini mungkin karena saking kepepet perlu mobil, gak punya uang. Yang rental ini pun kenapa ke saya? Ya minta tolong. Tiba-tiba tahu kok nomor telepon saya, gak tahu dari mana. Saya minta nomor rekening dia. Saya minta nomor telepon yang rental itu. Saya transfer sebesar yang dia minta. Saya kirim buktinya kepada dia, juga kepada yang rental. Selesaikan urusan. Gak besar kok uang. Tapi ada kebahagiaan yang luar biasa. Kan kita menolong dua-duanya. Betul gak? Sehingga mereka tidak terjadi konflik. Gampang gak Bapak Ibu? Surga gak itu? Gampang. Bikin surga itu gampang. Kalau di situasi seperti itu Bapak Ibu gimana? Apa-apaan kamu telepon saya? Gak ada urusan. Gitu kan? Betul gak? Kurang ajar nih, udah rental mobil, gak mau bayar. Oh, maki-maki, selesai gak Bapak Ibu urusan? Itu bedanya Adam yang di surga dengan Adam yang di neraka. Sekarang pertanyaannya sama kita sendiri, yuk. Ini Adam sudah di surga atau masih di neraka gitu aja? Paham kan? Oke, jadi kalau masih di neraka, gimana upaya Adam? Secepatnya masuk ke situ. Kaya tetapi tidak merasa apa-apa. Banyak pengetahuan tapi tidak merasa paling tahu. Banyak keterampilan hidupnya tetapi tidak merasa paling bisa. Tinggi jabatannya tapi dia tidak merasa siapa-siapa. Ada nggak Bapak Ibu di negeri kita ini orang jabatannya tinggi tidak merasa siapa-siapa? Bahkan jalan pun pakai kendaraan pribadi, tidak pakai nguing. Karena saya dengan semua masyarakat sama pentingnya. Saya mendambakan pemimpin seperti itu. Bapak Ibu mendambakannya? Oke. Yakin? Yakin nanti akan ada orang berkesadaran menjadi pemimpin. Karena kekuasaan sepenuhnya ada di tangan rakyat. Oleh karena itu, jadilah rakyat yang pintar. Jangan mudah ditipu. Jangan mudah dibohong-bohongi. Jangan mudah ya dibeli harga dirinya. Hanya dengan uang yang spesial. Kan sebetulnya ya bangsa kita ini bangsa yang berbudaya tinggi Bapak Ibu. Tetapi dinodai oleh budaya baru yang bernama korupsi. Dan sekarang IPK kita 37 dari nilai 100. Itu tahun 2024 saya lihat ya. Indeks persepsi korupsi kita 37 dari 100 Bapak Ibu. Kita ini negara nomor 99 dari 180 negara. Alhamdulillah. 99 dari 180 negara. Di tengah-tengah Bapak Ibu. Keren. Jadi artinya masih banyak lah gitu ya yang lebih brengsek. Tetapi apakah itu prestasi? Bukan. Kalau prestasi kan harusnya nomor 1. Dan semua itu hanya akan bisa mewujud kalau semua kita ikut. Ngerti ayat ini? Oke, tidak akan memperkarakan kulit lagi, tidak akan mencemooh orang lagi, tidak akan menghujat orang lagi. Nih Bapak Ibu, yang suka menghujat orang lain kan berbeda dengan dirinya. Siapa? Yang kenceng dong. Oke. Supaya ngerti, yang jawab jangan saya. Kata siapa itu? Kata saya atau kata Quran? Ya, jadi yang suka memperkarakan kulit luar, tidak tahu esensi. Iblis. Bapak Ibu, baju Ibu, Bapak dengan baju saya sama nggak? Beda. Yang bilang beda berarti masih kulit lah ada sopan sedikit ya. Sebenarnya Bapak Ibu dengan saya bajunya sama nggak? Sama. Karena baju kita asalnya semua dari kapas. Kan kapas bermanifestasi jadi benang bermanifestasi jadi kain, kain bermanifestasi jadi kerudung, jadi abaya, jadi batik, macam-macam. Tapi setelah begini terasa berbeda. Nah kalau kita hanya memperkarakan ujungnya, kulit. Padahal esensinya sama. Sama-sama apa? Jadi baju Bapak Ibu dengan baju saya sama? Oke, malaikat. Beda? Oh gak ada lagi. Ternyata iblis sudah pergi ya. Alhamdulillah. Kita lanjutkan. Ayat yang ke-62.
Dia, iblis nih, berkata, terangkanlah kepadaku inikah orangnya yang engkau muliakan atas diriku. Sesungguhnya jika engkau memberi tangguh kepadaku sampai hari kebangkitan, niscaya benar-benar akan aku sesatkan keturunannya. Kecuali sebagian kecil. Lihat sekarang saya, lihat saya semua Bapak Ibu. Ini saya kasih warna beda. Lihat ya, sesungguhnya jika engkau memberi tangguh kepadaku sampai hari kebangkitan. Bapak Ibu di otaknya pasti hari kebangkitan, lagi-lagi hari kiamat. Lagi-lagi hari hancurnya alam semesta ini. Gak ngerti saya, kiamat itu kan bangkit bukan hancur. Jadi sampai kapan nih iblis ini akan bisa menggoda Adam? Sampai hari kebangkitan. Ketika Adam sudah bangkit kesadarannya, sadar kalau Adam sekarang tinggal di neraka, dan kemudian Adam kembali ke surga, seperti sedia kala. Itulah hari kebangkitan. Jadi hari kebangkitan itu adalah hari di mana Bapak Ibu tahu jati diri Bapak Ibu semua. Dan kembali ke situ. Wah, keren Bapak Ibu. Kalau sudah kembali ke situ, tidak berkuasa lagi iblis. Karena iblis pun sudah diberi tangguh cuman sampai hari kebangkitan. Paham? Jadi artinya siapa saja yang sudah bangkit kesadarannya, sulit lagi untuk tergoda oleh iblis. Kapan hari kebangkitan Bapak Ibu? Kapan? Hari di mana Bapak Ibu sadar. Kapan? Mau bangkit sekarang? Kalau mau bangkit sekarang pun iblis mulai memperhitungkan. Jangan main-main lagi sama orang-orang ini. Sudah bangkit kesadarannya. Kita tidak akan bisa lagi menggoda mereka. Karena waktu tangguh kita cuma sampai hari kebangkitan. Masuk akal? Dulu Bapak Ibu memahami hari kebangkitan kapan? Jaga. Makanya Bapak Ibu, cara rewe ayeuna ya, jaga bangkit na oge. Padahal bangkit itu kapan? Summa ba'asna mim ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Kemudian aku bangkitkan kamu dari kematian kesadaranmu dan kini kamu menjadi orang-orang yang bersyukur. Sekarang atau syukur mah. Betul enggak? Iya, keren. Bapak Ibu, banyak orang yang rajin melakukan ibadah tetapi kelakuannya enggak karu-karuan? Banyak apa banyak sekali? Kenapa? Malah jadi sombong karena ibadahnya. Merasa paling soleh, paling suci. Habis wudhu aja semua harus menyingkir. Awas. Jadi saya pernah ketitipan orang dulu pas mau berangkat umroh. Ketitipan orang, suami istri. Travel tidak sanggup membimbing 2 orang itu. Dititipkan sama saya, karena rombongan saya besar. Boleh nggak Pak? Kami titip 2 orang. Oh boleh. Tapi ikut aturan kelompok saya ya. Waktu naik pesawat berantem sama jamaah saya. Saya samperin, kenapa ini? Udah diingetin tadi. Kenapa ibu kenapa? Marah luar biasa. Habis katanya saya udah wudhu. Tadi bapak ini nyenggol. Mau naik pesawat, bukan nyenggol atuh. Kesenggol kali. Enggak nyenggol. Ya udah ibu wudhu lagi. Saya bilang. Kan di pesawat juga ada. Ya tapi saya tadi udah sempurna wudhunya waktu di bandara. Ya udah gini. Wudhu aja sebisanya, biar ibu tenang. Dalam batin saya, ntar di Mekah. Begitu mulai tawaf, saya bilang, ibu sama bapak ini jangan jauh-jauh dari saya. Ya begitu jalan, saya injak. Wudhu. Datang, jauh kan? Masjidil Haram sekarang jauh kan? Dari tempat tawaf, jauh banget itu. Wudhunya pengen sempurna pasti di sana kan? Tapi kalau orang yang ngerti kan menggunakan fasilitas yang namanya tayamum, bisa. Tapi kan pengen sempurna. Datang, terengah-engah, lari. Kita udah berapa putaran? Begitu mulai lagi, wudhu lagi. Kita udah sa'i, wudhu aja terus. Bisa kebayang Bapak Ibu ya, betapa ruwetnya ya agama kalau dipahaminya jadi keliru, ya kan? Gitu. Jadi bersentuhan seperti itu aja sudah sebegitu dianggap luar biasa gitu. Padahal kita nyentuh orang dengan pikiran kita, dengan pikiran kotor kita, ya fitnah yang kita lontarkan pada orang, sentuhannya lebih kejam itu. Betul Bapak Ibu? Gitu enggak? Gitu enggak? Sampai kapan katanya setan itu berkuasa? Yuk sekarang tentukan oleh Bapak Ibu. Saya tidak akan bekerja sama lagi dengan setan. Maka hari ini saya akan bangkit kesadaran saya. Saya tidak mau ditipu oleh diri palsu saya lagi. Saya akan sami'na wa ta'na kepada sang kesadaran. Saya mau jadi Adam yang di surga. Bukan Adam yang terjatuh ke dalam neraka. Keren Bapak Ibu. Indonesia bisa maju kalau orangnya gini semua. Kalau belajar agamanya gini semua nih, praktis. Langsung diterapkan dalam hidup. Keren. Ya, saya yakin ya hari ini. Ya, banyak yang dengar. Tadi pagi saya bicara dengan seorang jenderal dari TNI yang baru naik pangkat. Beliau mengatakan pada saya, ternyata semakin tidak mengejar, semakin mengalir, malah jabatan datang tanpa harus menyakiti siapapun. Bapak keren saya bilang. Setelah saya menerapkan pelajaran dari saya katanya beliau,
Saya merasakan keberkahan datang bertubi-tubi, bahkan tanpa disangka. Keren. Inilah yang disebut dengan surga itu mengalir sungai-sungai. Bukan tembok, tidak melawan siapa-siapa, tidak menghancurkan siapa-siapa, tidak menyakiti siapa-siapa. Jabatan datang dengan sendirinya, tanpa diundang. Fokus pada proses, bukan pada hasil. Keren gak Bapak Ibu? Saya bersyukur ya, sekarang itu dari TNI, dari Polri, sahabat-sahabat, dari ASN, dari semua kelompok, ya, dari BRIN, banyak sekali yang diskusi dengan saya, betapa pentingnya ilmu kesadaran ini untuk bangsa. Karena hanya ilmu kesadaran yang bisa mempersatukan. Kalau kita terjebak pada penyakit kulit seperti iblis, memperkarakan perbedaan, bahaya bagi Indonesia. Karena Indonesia ini Bhinneka Tunggal Ika. Setuju Bapak Ibu? Oke. Jadi ini apa? Oh, udah lupa lagi. Ini apa? Kapas. Sama baju sana Bapak Ibu? Sama. Itu esensi. Yes. Tuhan berfirman, pergilah. Barang siapa di antara mereka yang mengikuti kamu, maka sesungguhnya neraka jahanam adalah balasanmu semua. Sebagai suatu pembalasan yang cukup. Silakan. Bahkan dibebaskan. Disuruh pergi iblis ini. Menunaikan tugasnya. Tetapi ingat ya. Hanya orang-orang yang sudah terbangkitkan kesadarannya. Yang tidak akan mempan lagi. Mau gak Bapak Ibu di kelompok itu? Tapi kata Al-Quran. Kelompok itu sangat sedikit. Makanya yang banyak itu belum tentu benar Bapak Ibu. Dan yang sedikit belum tentu salah. Tetapi memang kebenaran ini Bapak Ibu pahit. Rasulullah menyampaikan kebenaran di hadapan orang-orang jahiliyah. Tantangannya luar biasa. Apakah sekarang dunia sudah tidak jahiliyah lagi? Masih Bapak Ibu? Sadar? Siapa yang jahiliyah? Siapa? Saya. Bagus. Begitu kita bilang, saya masih jahiliyah. Saat ini kita langsung jadi orang pintar. Karena orang cerdas itu adalah orang yang sadar kalau dirinya masih bodoh. Tapi saat ini kalau kita mengatakan saya adalah orang paling pintar dan berhenti belajar, langsung jadi orang jahiliyah. Gitu jahiliyah tuh Bapak Ibu, gak takut. Gak takut lagi. Ya. Mau mengaku diri kita belum tahu. Begitu saat ini kita mengaku saya tidak tahu apa-apa, langsung Bapak Ibu jadi orang cerdas. Karena hanya orang yang sadar dirinya tidak tahu, yang terus belajar. Gitu. Gak usah takut ya. Nah, ini kata Allah di ayat yang ke-64. Dan perdayakanlah siapa yang kamu sanggupi di antara mereka dengan suara ajakan. Jadi iblis ini punya suara Bapak Ibu? Jawab dong. Punya. Keras gak suaranya? Keras. Udah, jangan dikasih. Enak aja. Keras gak suaranya? Keras. Nyata gak iblis itu? Nyata. Dan kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkuda. Dan pasukanmu yang berjalan kaki. Berserikatlah dengan mereka pada harta dan anak-anak. Dan beri janjilah mereka. Memang tugasnya itu Bapak Ibu. Iblis itu ngasih janji-janji kosong. Tapi percaya ya. Tahu nggak kenapa banyak orang yang percaya pada janji-janji kosong iblis? Kenapa? Karena orang yang seperti itu juga sama dengan iblis. Masih terjebak angan-angan kosong. Yang nyata tidak percaya. Bapak Ibu, mohon maaf. Apakah Allah, coba lihat kiri kanan, lihat kiri kanan, lihat kiri kanan. Apakah Allah ada pada diri yang Bapak Ibu lihat kiri kanan? Ada? Apakah Allah ada pada saya? Apakah Allah ada pada Bapak ini? Pada Mas ini? Ada. Jadi coba sekarang, belajar melihat Allah pada semua orang. Nyata gak itu? Nah kita aneh. Allah yang gaib terus saja disembah-sembah. Tapi Allah yang nyata kita sakiti. Padahal semua yang nyata kata Allah sendiri adalah manifestasi ilahi dari dirinya sendiri. Makanya kalau orang yang sadar, saya tidak berani lagi menyakiti orang lain. Karena saya melihat Allah pada diri mereka. Karena Allah bersama mereka. Kalau itu Bapak Ibu disadari aja, damai dunia ini. Ya. Nah, ini yang saya kasih warna. Dan tidak ada yang dijanjikan oleh syaitan kepada mereka melainkan tipuan belaka. Lalu masuklah ayat yang ke-65 yang sudah saya munculkan di awal tadi. Sesungguhnya hamba-hambaku, kamu tidak dapat berkuasa atas mereka. Dan cukuplah Tuhanmu sebagai penjaga. Kesimpulan. Jadi kalau kita masih tergoda oleh diri palsu kita, bisikan ambisi ego kita, itu bahwa kita belum sepenuhnya menjadi hamba-hamba Allah. Berarti kita masih terkadang menjadi hamba-hamba setan. Itu Bapak Ibu kajian. Udah masuk sekarang semuanya? Jadi kira-kira judul hari ini cocok gak buat Bapak Ibu? Cocok ya. Padahal tadi waktu lihat judulnya ya, kayaknya ini buat orang lain. Betul gak? Hamba-hamba setan, sembarangan. Saya hamba Allah. Betul gak?
Iya. Jadi sekarang kita sudah sadar. Tidak apa-apa kita saat ini menyadari kalau saat ini kita masih sering tergoda oleh godaan-godaan syaitan. Diri palsu kita, ambisi ego kita, rahwana, si dasa muka pada diri kita, no problem. Karena apa? Belajar spiritual tidak usah bergerak cepat. Yang penting bergerak maju. Setuju? Tidak usah one day one judge. Apalagi cuma bahasa nggak ngerti isinya. Sekarang satu hari satu ayat saja, tetapi ayatnya menghunjam ke dalam diri. Membuka rahasia diri. Menjadi petunjuk bagi diri. Tidak usah bergerak cepat, tapi bergerak maju terus menerus. Tidak usah kita menjadi yang terbaik dibandingkan orang lain. Menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Saya yakin Bapak Ibu, saya sudah mengalaminya sendiri. Ketika kita sudah kembali lagi kepada Adam yang semula. Persis seperti saat kita datang ke dunia ini. Nyaris tanpa upaya, segala berkah datang. Seperti bayi datang ke dunia ini. Tidak minta baju baru, ada baju baru. Tidak minta susu, ada susu. Tidak minta bubur, ada bubur. Tanpa upaya, semua berkah datang. Dan itu bukan omon-omon. Itu semua bisa dibuktikan dalam hidup kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.